Tanah Abang sempat terkenal sebagai sentra pasar terbesar se-Asia Tenggara. Namun seperti yang dapat Anda lihat pemirsa, bahwa Tanah Abang kini pengunjungnya tidak seramai dahulu ataupun tidak ada lagi keriuhan tumpah ruah layaknya Tanah Abang sedekade lalu. Padahal meskipun demikian, memang sejak ditutupnya TikTok Shop, ini mulai terjadi geliat transaksi di Tanah Abang. Kira-kira bagaimana tanggapan pedagang terkait dengan hal ini? Mari kita tanyakan langsung. Lumayan bergerak sih, udah lumayan ramai juga, pengunjung juga udah banyak. Jadi ada peningkatan lah daripada ada TikTok ya. Bersyukur deh TikToknya tutup ya. Biasanya kan kalau penjualan di atas 20 juta, sekarang 10 juta. Semenjak toko TikTok ditutup ya. Jadi agak meningkat lah, 50% lah lumayan lah. Mudah-mudahan Tanah Abang ini ya ramai kayak dulu lagi lah gitu ya. Jadi ada pengunjung, ada juga orang luar daerah ke sini. Kalau orang luar daerah kan kemarin-kemarin nggak ada sama sekali. Jadi itu harapannya. Menurut saya sih masih tiarap ya semuanya ya perdagangan ini. Ya karena mungkin bukan masalah itunya, sebenarnya daya beli masyarakatnya itu dari kalangan bawah ibaratnya, ini kan UKM ibaratnya. Semua kena imbasnya juga. Kalau misalnya pasar UKM Tanah Abang tutup, otomatis kan juga merembet kemana-mana kan, konveksi atau ke yang lainnya gitu. Belum ada peningkatan penjualan sih sebenarnya. Harapan yang kedepannya ya pasti semuanya mau ya kembali lagi UKM berjaya ya, ibaratnya konsumen juga bisa memilih produk-produk dalam negeri ini kan, buat membangkitkan produk UKM ini kan. Efek dominonya kan banyak ini itu ya, nggak bisa dipungkiri sih e-commerce itu mungkin bisa ditutup lah ya, ibaratnya Lazada, TikTok atau apapun ya gitu kan. Tapi yang penting ininya sih dari daya beli masyarakatnya itu yang sekarang yang mau beli itu mungkin lebih mementingkan makan kali ya. Masih stabil-stabil aja, mau ditutup nggak ditutup tetap sama penjualan. Harapannya cuma satu sih, buat khususnya pribadi ya, secara pribadi. Kalau saya tidak berpengaruh tentang online shop ataupun yang e-commerce yang ada. Yang berpengaruh itu pemerintah harus wajib menetapkan sesuai peraturan Perda, baik pasar yang ada di Tanah Abang itu sendiri maupun pasar yang ada di Indonesia ini, bagaimana pergerakannya biar seimbang tuh, baik pajaknya, baik PPN, PPh yang lain-lainnya, juga service charge yang ada itu harus ditingkatkan kembali. Dan yang kedua, cintai produk lokal, jangan banyak ekspor tapi yang punya pribadi sendiri itu tidak dimajukan, bahkan malah yang punya Indonesia lokal sendiri pun itu hilang. Ya, setelah mengitari mulai dari lantai pertama Blok A hingga Blok F, terpantau sejumlah pengunjung cukup banyak. Hilir mudik membawa belanjaan dan beberapa pengunjung terlihat keluar sembari menunggu kendaraan. Namun semakin masuk ke dalam masih terlihat lenggang. Tak seperti dulu yang ketika jalan saja harus berhimpitan, Tanah Abang saat ini masih cenderung sepi karena pengunjung masih dapat berjalan dengan amat leluasa. Lantas, bagaimana pengalaman belanja pengunjung Tanah Abang dan kenyamanan mereka berbelanja di Tanah Abang? Alhamdulillah ya, sudah mulai ramai karena waktu di online kan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita pesan, kadang-kadang ukurannya gitu kan. Kalau dengan istilah kita datang sendiri loh, jadi kelihatan oh iya yang kita inginkan ada gitu, ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Mana masih kurang nyaman ya, karena kan banyak kita masih was-was gitu, masih ada was-wasan saja. Takut ya, sekarang kan masih copet lah, masih itu seperti itu. Tapi yang untuk orang-orangnya nggak kayak zaman dulu tuh, masih pada keras-keras. Sekarang alhamdulillah pada ramah. Kiranya alhamdulillah. Oh, karena jauh. Sekarang kan kalau parkiran untuk mobil pribadi gitu kan, kita harus ke atas, nanti turun lagi kan. Kalau misalnya naik kereta mungkin langsung sampai gitu. Tidak ada, alhamdulillah. Saya senang sih sebenarnya ke Tanah Abang, apalagi guru saya banyak, bisa beli baju dalam banyak, ukuran yang paling besar juga ada. Itu
Online memang mudah, tapi kalau ukurannya untuk gemuk, ukuran banyak, kadang kita susah. Iya, emang kadang harga emang lebih murah ya. Tapi kadang ada kecewanya juga, tidak sesuai dengan digambar dengan kenyataan. Tuh. Sebenarnya kalau untuk belanja sih mending langsung ya, nyaman, saya rasakan nyaman. Cuma sedikit kendala di parkir, karena kan saya bawa kendaraan, harus di lantai yang paling terakhir, lantai 11 gitu kan. Itu aja, sebenarnya nyaman, nyaman. Tidak ada, saya rasakan tidak ada pungli ya, aman, lancar ya. Alhamdulillah, berarti persaingan kembali, tapi sehat ya, tidak ada yang dirugikan. Pokoknya happy semualah. Kalau saya pribadi lebih senang langsung diraba, dilihat langsung kan, kualitas ketahuan. Rasa-rasa sih ada aja ya, tapi kembali ke kita. Asal kita waspada, insya Allah selamat. Yang udah naik kereta kadang bis, kali ini sama ibu pimpinan, jadi dianterin pakai mobil pribadi. Aman dan nyaman. Sejauh ini berdasarkan jawaban pembeli, parkiran merupakan permasalahan utama lantaran lokasi cukup jauh dari pusat perbelanjaan. Namun, tim CNBC Indonesia menemukan masalah lainnya yang membuat sepi yang berhubungan dengan parkir, yakni adanya pungutan liar atau pungli oleh berbagai oknum. Pungutan liar ini mematok harga parkir yang tidak wajar, yakni sebesar Rp50.000 untuk kendaraan roda 4 apabila hendak parkir di lokasi strategis yang dekat dengan pintu masuk. Seperti namanya, pungutan liar ini tidak memberikan tiket parkir kepada pengunjung pasar Tanah Abang. Salah satu oknum menyatakan uang parkir tersebut untuk dibagi kembali dengan pihak lainnya. Semuanya sama 50 sampai mentok jam 6 ya, belanja puas. Waduh. Ada tiketnya apa? Iya kakak. Tiketnya ada apa? Ya kira di lapangan berbagi. Kalau di lapangan kita bagi-bagi kak. Kalau buat mobil aman kakak, tenang aja. Ya katanya. Kalau 50.000 saya kan buat laporan. Mana ada parkir 50.000 nggak ada laporannya? Emang benar. Tapi pada intinya gini aja nih Om, ya kan kami orang kan juga kan bergaul nih. Ya apalagi saya ngeliat plat mobil, labelnya saya tahu. Ya jadi gini aja, kan saya kan nih sama pihak keamanan setempat, saya coba ngasih rokok nih kak. Ya oke, ya itu aja. Jadi kami pihak disub sama patroli paling kami dibagi rokok doang. Nah begitu, kendaraan aman. Selain dari pungutan liar, bahkan akses masuk utama untuk kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 dari jalan raya ke parkiran pun sulit karena penuh sesak gerai pedagang di kanan dan kiri dari jalur kendaraan. Ya pemirsa, dan saat ini saya berada di salah satu jalan menuju ke basement dari parkiran basement Blok F di Pasar Tanah Abang. Dan dapat dilihat ya pemirsa, ini merupakan jalan masuknya mobil, di mana di belakang saya ini ada mobil mau lewat. Tapi pemirsa, mobil ini memang agak kesulitan lewat karena di samping kanan dan kiri saya ini terdapat gerai-gerai, begitu dipenuhi gerai-gerai, baik gerai makanan maupun gerai pakaian-pakaian. Dan inilah, jadi memang saat mobil akan masuk, ini harus sangat berhati-hati sekali agar tidak menabrak gerai-gerai di sebelah kanan dan kiri yang ada saat ini. Dan itulah pemirsa kira-kira gambaran bagaimana cara memasuki dari jalan raya ke parkiran Tanah Abang. Selain itu, permasalahan sepinya Tanah Abang juga terlihat dari sepinya parkiran resmi Tanah Abang. Ya pemirsa, dapat dilihat ya bahwa saat ini saya berada di parkiran resmi Pasar Tanah Abang, tepatnya di Blok F lama lantai 6. Di mana di belakang saya pun terdapat space parkiran yang masih kosong. Dan tadi saya bersama tim CNBC Indonesia pun telah melakukan penelusuran begitu ke lantai-lantai atasnya lagi, ke parkiran resmi di lantai atas, di mana juga terlihat masih banyak space parkiran mobil yang lenggang. Dan hal ini mengisyaratkan begitu bahwa memang Pasar Tanah Abang dari segi parkiran sendiri juga masih sepi dan tidak sama seperti beberapa tahun sebelumnya, khususnya sebelum pandemi COVID-19 dan sebelum ada transisi masyarakat ini berbelanja dari yang berbelanja fisik ke berbelanja online melalui e-commerce.
Terlepas dari masalah e-commerce dan juga harga yang tidak wajar, masih ada satu permasalahan signifikan yang perlu diselesaikan lainnya, yakni permasalahan parkir dan juga pungutan liar di Pasar Tanah Abang. Pasalnya, apabila parkir saja sudah dibuat tidak nyaman, maka masalah sepinya Tanah Abang ini bisa kembali berlarut-larut. Oleh karenanya diperlukan kerjasama antara pelaku usaha dengan manajemen pusat grosir agar dapat memperbaiki fasilitas di Pasar Tanah Abang agar kembali lebih nyaman lagi bagi para pembeli dan harapannya dapat mendatangkan lebih banyak pembeli yang berbelanja di Pasar Tanah Abang. Demikian dari Jakarta, saya Shani Altas dan juru kamera Bayu, tim liputan CNBC Indonesia.